Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fahri Hidayat, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah SKI di Madrasah, serta rekan-rekan 2 PIH yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizul Ghafur. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya dan teman-teman saya buat, yang berjudul Nyai Ahmad Dahlan Perannya dalam Pendidikan Perempuan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan bagi perempuan sangat terbatas. Perempuan hanya dianggap cocok berada di dapur, sumur, dan kasur. Namun, di tengah keterbatasan itu, muncullah sosok luar biasa, yaitu Nyai Ahmad Dahlan, atau biasa disebut Siti Walidah. Beliau bukan hanya istri dari pendiri Muhammadiyah, tetapi juga pelopor pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Melalui perjuangannya, beliau membuktikan bahwa perempuan punya hak dan kemampuan untuk belajar, berorganisasi, bahkan berdakwah. Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, latar belakang kehidupan Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan atau nama aslinya adalah Siti Walidah, lahir di Yogyakarta tahun 1872. Ia tumbuh dalam keluarga ulama, sehingga sejak kecil sudah terbiasa dengan nilai-nilai keagamaan. Meskipun tidak sekolah formal, ia belajar langsung dari ayahnya, seorang penghulu keraton, dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran serta bahasa Arab. Pada usia 17 tahun, ia menikah dengan sepupunya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Bersama sang suami, ia aktif dalam pergerakan dakwah dan sosial Muhammadiyah. Dari sinilah perjuangan besarnya dimulai. Yang kedua, pemikiran dan gagasan pendidikan Nyai Ahmad Dahlan. Salah satu gagasan besarnya adalah konsep catur pusat pendidikan, yang mencakup 4 unsur penting, yaitu yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan di tempat ibadah. Baginya, pendidikan tidak hanya milik sekolah, tapi harus menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Ia sangat menekankan bahwa perempuan adalah pendidik utama di keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Maka, perempuan wajib mendapatkan pendidikan yang baik. Nyai Ahmad Dahlan juga menolak peribahasa Jawa yang merendahkan perempuan, seperti perempuan hanya ikut surga atau neraka suami. Bagi beliau, perempuan punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah dan harus cerdas serta mandiri. Yang ketiga, langkah nyata perjuangannya. Tahun 1914, beliau mendirikan kelompok pengajian yang biasa dikenal dengan sebutan Sopo Tresno, yang menjadi cikal bakal organisasi Aisyah. Pada tahun 1917, organisasi Aisyah resmi berdiri sebagai organisasi perempuan Islam pertama di Indonesia. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan membimbing perempuan untuk tidak hanya belajar agama, tetapi juga keterampilan hidup, membaca, menulis, bahkan berdakwah. Ia mendorong agar perempuan tidak hanya jadi ibu rumah tangga, tetapi juga aktif di masyarakat. Contohnya, ia mendirikan asrama bagi perempuan, menyelenggarakan pendidikan kewanitaan,
kursus keterampilan, pengajian rutin, bahkan program pemberantasan buta huruf, baik huruf Arab maupun Latin. Lebih dari itu, ia juga mendirikan rumah penampungan untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin. Semua ini menjadi bukti nyata kepeduliannya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, keteladanan dalam nilai dan akhlak. Dalam mendidik, Nyai Ahmad Dahlan menekankan kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, dan akhlak mulia. Ia mengajarkan siswinya untuk bangun pagi, sholat berjamaah, dan bertanggung jawab atas waktu dan tugas mereka. Pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang karakter. Dalam ceramah dan teladan hidupnya, beliau sering menyampaikan pentingnya hidup sederhana, hemat, tidak kikir, dan berani. Bagi beliau, perempuan yang berakhlak mulia adalah aset berharga, aset besar dalam membangun peradaban. Yang kelima, pengaruh dan warisan perjuangannya. Setelah wafatnya Kiai Ahmad Dahlan, suami dari Nyai Ahmad Dahlan, semangat perjuangan Siti Walidah tidak meredup, justru sebaliknya, semakin membara. Beliau memimpin Aisyah hingga menjadi organisasi perempuan yang kuat dan maju. Konsep-konsep pendidikannya terus dijalankan hingga kini, baik di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun melalui berbagai program Aisyah. Bahkan majalah Suara Aisyah yang ia gagas tahun 1926 masih terbit sampai sekarang sebagai media komunikasi dan edukasi kaum perempuan. Selanjutnya yaitu penutup. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi penggerak perubahan, pemimpin, dan pendidik sejati. Ia membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk bangkit, belajar, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Pemikirannya sangat relevan di era sekarang, di mana perempuan masih menghadapi tantangan ketimpangan, kekerasan, dan diskriminasi. Melalui inspirasi beliau, kita diajak untuk terus memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi semua tanpa memandang jenis kelamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani perjuangan dan ketulusan Nyai Ahmad Dahlan dalam membangun pendidikan dan peradaban. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.